Demokrasi itu dari dasarnya memiliki bahaya ideologis. Ya, dari awal sudah bahaya, danger. Ya kan, secara ideologis gitu. Kenapa? Itu tadi, kedaulatan di tangan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baik, saudara sekalian, giliran saya menyampaikan paparan. Terus terang, judulnya ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Sudah dijamin. Karena judulnya sangat menohok. Langkah praktis perjuangan penerapan Islam melalui dakwah, bukan demokrasi. Saya yakin teman-teman yang berjuang pihak parlemen pasti akan kebakaran jenggot dengan paparan ini. Emang punya jenggot? Dia barangkali gitu ya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya. Ya. Wajibnya berdakwah itu jelas kita sepakat. Wajib, sama-sama wajib. Cuma pertanyaannya, sesuai dengan perkataan dakwah itu kan artinya mengajak. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mengajak kemana? Ya kan? Jelas kalau kita mengaku Islam, berarti dakwah kita adalah dakwah mengajak kepada Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, dakwah seperti apa yang mau kita sampaikan ke tengah-tengah umat? Ya, kalau seandainya cara-caranya tidak berasal dari pemikiran Islam, sementara itu diklaim sebagai perjuangan. Nah, ini kan yang menjadi diskursus yang sampai hari ini tidak ketemu. Ya, artinya apa? Terjadi perdebatan-perdebatan yang sangat tajam di antara pejuang-pejuang pergerakan di kalangan kaum muslimin. Ya, ada yang mengatakan kami juga berjuang di parlemen, ya, dengan dalil seperti ini. Ya, nah, fakta berikutnya, saudara sekalian. Nah, kalau dakwah yang kita sampaikan ini mesti ada rujukan, mesti ada standar. Standar siapa yang dipakai gitu. Nah, jelas kalau kita kaum muslimin pasti standarnya mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, dalilnya apa untuk mencontoh Rasul ini gitu. Nah, terus sekalian, kalau ditanya dalil, ya pasti ya, kita akan mengangkat surat Al-Qur'an ayat Al-Ahzab ayat 21. Ini pasti hafal lah gitu, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas sekali gitu. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu. Ya. Jadi apa? Dalam berdakwah ini ya tidak bisa suka-suka gitu loh. Ya kan? Seperti tadi dipaparkan gitu. Kalau ada panduan misalnya manual dalam melakukan sesuatu gitu. Pasti manual inilah yang kita pakai gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dakwah kita mengajak Islam, pasti ada manualnya. Nggak mungkin manual ini diserahkan kepada apa? Akal manusia yang terbatas. Ya kan? Karena Islam ini bukan buatan manusia. Tentu manualnya apa? Super, ya. Super teliti, super rinci, ya. Dengan apa? Dengan aturan-aturan yang jelas sekali gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, tugas manusia adalah apa? Memahami manual tadi gitu. Nah, kalau ditanya manual seperti apa dalam rangka mendakwakan Islam ini gitu. Nah, kalau kita jujur, saudara sekalian, ya, kalau kita baca, ya, dan meneliti sirah nabawiyah gitu, ya, dalam tahapan dakwah Rasulullah, ya, bagi kaum muslimin yang mengkaji lebih dalam tentang tahapan dakwah Rasulullah ini bisa dibagi 3 tahapan, ya. Artinya apa, saudara sekalian? Inilah contoh, ya, inilah manual yang kita harus ikuti gitu. Nah, dalam tahapan dakwah Rasulullah ini ada 3 tahapan yang menjadi manual kita bersama gitu. Tahapan pertama apa? Marhalah taskib, tahap pembinaan dan pengkaderan gitu. Awal-awal dakwah Rasulullah itu dilakukan dengan siri, ya, siriyah, sembunyi-sembunyi gitu. Ring satu Rasulullah saja yang mendapat dakwah ini gitu. Mulai dari pertama istrinya, berikutnya siapa? Sepupunya Ali, siapa lagi? Budaknya Zaid. Siapa lagi? Sahabat yang paling dekat, Abu Bakar. Dan terus berkembang berikutnya gitu. Nah, tahap kedua, setelah tahap pertama ini terlampaui adalah
tahapan marhalah tafaul mal ummah. Ya. Tahap kedua adalah interaksi dengan umat. Nah, malam ini melalui kanal ini adalah apa? Bagian tahap kedua ini, berinteraksi dengan umat. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahap kedua ini? Yang pasti apa? Dia akan debat terbuka dengan semua kalangan. Dia akan berdialog, dia akan menyerukan dakwah Islam ini dengan apa adanya gitu, tanpa disembunyi-sembunyikan gitu. Kenapa seperti itu gitu? Nah, itulah karakter dakwahnya gitu. Kalau dakwah tersembunyi-sembunyi dengan maksud tertentu, ini namanya bukan dakwah gitu. Pasti apa? Ada sesuatu yang dicari gitu. Kenapa? Dakwah itu menyeru kepada Islam. Nah, kalau Islamnya disembunyi-sembunyikan, pertanyaan berikutnya, apakah itu dakwah? Ya kan? Nah, setelah tahap kedua ini, ya, masuk ke tahap ketiga, tahap yang paling krusial. Tahap ketiga adalah istilah al-hukmi, tahap untuk menerima kekuasaan. Nah, di sini terjadi perdebatan saudara sekalian. Gitu. Apa mungkin orang yang berkuasa mau menerima atau menyerahkan kekuasaan itu kepada kaum muslimin gitu? Nah, kita lihat contoh Rasulullah gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah pada tahap ini gitu? Dia melakukan apa? Talabun nusroh. Dia mendatangi kabilah-kabilah, ya, yang dianggap sebagai apa? Representasi dari para kaumnya gitu. Rasulullah keliling ke kabilah-kabilah Arab gitu, ya. Ratusan kabilah yang didatangi gitu. Alhamdulillah, akhirnya apa? 2 kabilah yang menerima dakwah Rasulullah ini. Itu apa? Kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Ya, yang kemudian dikenal sebagai apa? Kaum Ansor. Jadi 2 kabilah ini ya, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Yang berikutnya disebut sebagai apa? Setelah dakwah ini melebar, 2 kabilah inilah yang menjadi penopang dakwah Rasulullah di Madinah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu. Apa iya gitu, ya? 2 kaum ini, 2 kabilah ini begitu saja menyerahkan kekuasaan ini kepada Rasulullah gitu, ya. Pasti terjadi apa? Pemikiran di situ, perang pemikiran gitu, ya. Bagaimana mungkin kabilah-kabilah yang menolak itu, jelas mereka nggak mau menerima gitu. Nah, ini 2 ini mau menerima gitu. Menerima artinya apa? Dakwah Islam ini memang dakwah yang benar-benar apa? Ya, memerlukan pemikiran gitu. Ya. Artinya apa? 2 kabilah ini sebelumnya berkuasa. Ya, begitu kekuasaannya diserahkan kepada Rasulullah, apakah 2 kaum ini kehilangan kekuasaan? Ternyata tidak, ya kan? Justru menjadi apa? Penopang malah. Ya, penopang dua kabilah ini menjadi penopang utama dari kaum muslimin di Madinah gitu. Nah, inilah saudara sekalian, ya, tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah yang menjadi panutan, yang menjadi apa? Manual kita gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita membuat manual sendiri terus diklaim sebagai perjuangan dakwah gitu, kira-kira pantas nggak disebut sebagai perjuangan gitu? Ya. Nah, sekarang ini kaum muslimin disibukkan dengan jargon-jargon demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, ya, kalau jargon-jargon ini, ya, kita teliti lebih jauh dari dalam, ini berasal dari mana pemikiran ini gitu, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini jelas jargon demokrasi. Pertanyaan berikutnya, demokrasi itu berasal dari mana? Apakah sampai riwayatnya dengan Rasulullah gitu? Saya bertanya lagi, adakah hadis tentang demokrasi? Adakah ayat tentang demokrasi? Gak ada. Adakah ijtihad sahabat tentang demokrasi? Gak ada. Adakah kias para ulama tentang demokrasi? Ulama mutakhirin ada. Nah, itu dia. Artinya apa? Kan sampai di situ saja, nggak sampai kepada Rasulullah apanya, perawinya. Nah, artinya apa saudara sekalian, ya? Kalau ada manual lain yang dipakai untuk mendakwakan Islam ini, pertanyaan berikutnya, itu manual siapa? Ya kan? Tesku ya. Nah, demokrasi, kita buka kitab demokrasi, siapa yang karang? Ya kan? Itu pasti dari mana? Dari barat sono kan? Bukan dari Islam gitu. Nah, pertanyaannya, dakwanya dakwah Islam. Manualnya. Tapi manualnya manual barat. Nyambung apa tidak ini? Ya. Ya. Artinya apa saudara sekalian? Ya. Inilah menjadi apa? Faktor membuat, ya, menjual pertentangan pemikiran di kalangan kaum muslimin gitu. Kami juga berjuang ini melalui parlemen misalnya gitu. Pakai jalur demokrasi gitu. Ya. Saya sering banget dibully ya, di grup-grup WA, ya, di medsos, ya kan? Ya.
katanya berjuang, tapi nggak pernah masuk ke parlemen gitu. Nah, pertanyaan berikutnya gitu, ya. Rasulullah, ya kan, pernah ditawari, ya Rasulullah, kamu mau kekuasaan akan kami kasih, kamu mau perempuan paling cantik kami kasih, gitu. Harta kami kasih gitu. Artinya apa? Rasulullah apa? Menolak. Sampai dia mengatakan, seandainya bulan itu bisa ditangkap tangan kananku dan di kiriku, tak akan kulepaskan dakwah ini gitu. Artinya apa? Rasulullah dengan terang-terang mengatakan tidak akan pernah masuk ke sistem. Saat itu sistem yang eksis adalah sistem jahiliyah. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi kompromi, misalnya Rasulullah kompromi dengan penguasa-penguasa Quraisy dalam menjalankan dakwah Islam ini, apakah tidak terjadi apa? Kegagamangan di kaum muslimin gitu. Artinya apa, saudara sekalian? Ya, kalau tetap kita menganggap demokrasi itu sebagai tanda petik hanya tools, ya kan? Biasanya banyak para penggerak pergerakan ini yang istilahnya ya, maaf, kalau di grup-grup WA saya selalu mengatakan orang yang menggunakan demokrasi saya istilahkan orang yang mabuk. Benar mabuk. Ya, benar-benar mabuk. Kenapa mabuk? Ngaku dakwah Islam, tapi pakai cara orang lain, cara Barat. Diklaim sebagai perjuangan kaum muslimin gitu. Di mana ketemunya gitu? Ya, luar biasa gitu. Nah, ada 3 hal yang membuat demokrasi ini tidak bisa dipakai untuk menggunakan ya atau memperjuangkan Islam ini gitu. Nah, ada 3 hal yang akan kita sampaikan dalam hal ini gitu. Yang pertama apa? Demokrasi itu dari dasarnya memiliki bahaya ideologis. Ya, dari awal sudah bahaya, dangerous, ya kan? Secara ideologis gitu. Kenapa? Itu tadi, kedaulatan di tangan rakyat, ya kan? Sementara Islam mengatakan kedaulatan di tangan syara. Inil hukmu illa lillah gitu. Pembuat hukum itu adalah Allah, bukan manusia gitu. Berarti kan jelas ini bahaya ideologisnya gitu, ya. Tapi kenapa masih dipakai terus gitu? Artinya apa? Ada kerancuan berpikir di kalangan kaum muslimin, baik dari apa cendekiawannya, para tokoh pergerakannya, begitu juga apa teman-teman di lapangan gitu. Nah, kalau ini dipakai terus gitu, udah tahu dari awal ada danger, ada bahaya, masih dilakukan juga, ini goblok namanya. Ya, benar-benar goblok gitu. Ya. Oke, yang kedua, ya, kalau tadi sudah tahu danger, masih tetap ngotot menggunakan itu, tahap kedua apa? Menciptakan distorsi perjuangan. Apa tuh bang? Distorsi itu penyelewengan, penyimpangan, ya kan? Distorsi, pinginnya sampai ke sana, tapi kadang apa? Pakai manual lain akan diselewengkan, akan dibelokkan gitu. Nah, ini kan tercipta sekarang itu kan? Betul. Partai-partai kaum muslimin yang mengaku di parlemen misalnya, ya kan? Pertanyaan berikutnya, beranikah terang-terangan memperjuangkan Islam di parlemen? Boro-boro, ya kan, menyuarakan Islam itu nggak berani gitu, ya. Artinya apa saudara sekalian? Langkah pragmatis lah yang akan dilakukan, ya. Seperti apa tadi? Kompromi, ya kan? Contoh kasus ya kan gitu. Ya, banyak undang-undang ya yang ternyata hasil kompromi yang bertentangan dengan nilai Islam gitu. Tadi kita angkat undang-undang cipta kerja gitu. Kalau kita angkat semua gitu, undang-undang cipta kerja ini pasal per pasal, itu kira-kira apa? Hasil kompromi kah atau memang berasal dari ideologi tertentu? Nah, pertanyaan berikutnya itu kan, ada pasal mungkin berasal dari ideologi yang lain, tapi ada pasal yang hasil kompromi gitu. Nah, hasil kompromi inilah menjadi apa? Distorsi. Pertanyaan berikutnya gitu, ya, sekuat apa? Ya, pejuang-pejuang Islam yang masuk parlemen, sampai Mahfud MD mengatakan, malaikat pun masuk sistem ini akan menjadi iblis. Ya, seorang Mahfud MD sendiri mengatakan gitu. Tapi apa? Dia juga yang masuk, ya kan gitu kan? Aneh gitu loh gitu. Artinya apa? Itu kan berarti apa? Distorsi kan? Dia sendiri mengalami distorsi gitu. Distorsi perjuangan gitu, ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ya, kalau sudah tahu bahaya terus mengandung distorsi, pertanyaan berikutnya, apa sih yang diganti? Setiap 5 tahun pemilu, apa yang diganti? Orang aja. Ya, elit-elitnya doang gitu, ya kan? Cuma tidak apa, sirkulasi apa, pergantian orang per orang, bukan pergantian sistem gitu, ya. Kalau orang per orang cuma diganti, sistem masih tetap yang sama gitu, kira-kira ada perubahan nggak itu gitu?
Sudah jelas tadi ya, bahaya dasar ideologis, distorsi perjuangan, pergantian cuma di kalangan elit gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ini yang mau diperjuangkan, ya kan? Aneh gitu loh umat Islam ini gitu. Ya, satu sisi mengatakan semangat kita harus memperjuangkan Islam, iya benar gitu. Tapi apa demokrasi yang dipakai? Nyambung apa tidak itu pemikirannya gitu? Ya. Jelas tidak saudara sekalian gitu. Ya, ya perjuangan itu tidak menghalalkan segala cara gitu. Ya, artinya saya ulangi ya, perjuangan dakwah Islam tidak menghalalkan segala cara gitu. Ya, artinya apa? Kalau memang demokrasi dipakai, orang yang pertama yang menggunakan itu pasti Rasulullah. Tapi faktanya kan enggak. Jauh sebelumnya kan demokrasi sudah ada zaman Plato. Ya, tapi kenapa nggak dipakai Rasulullah gitu? Kenapa? Itu buatan manusia. Islam ini buatan Allah gitu. Ya, jadi memang apa? Kerusakan pemikiran ini di kalangan kaum muslimin inilah yang menyebabkan apa? Pro dan kontra ini dalam perjuangan kaum muslimin ini gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya, bisakah cara demokrasi akan mencapai kita kepada perjuangan akhir ini gitu? Ya, logika akal sehat mengatakan nggak mungkin, saudara-saudara sekalian, impossible. Ya, sekali katakan impossible. Impossible ya. Ya, ya kalau mesti sering menonton film Mission Impossible misalnya, ya kan? Artinya apa? Sudahlah ideologinya berbahaya dari awal, distorsi perjuangan, pergantian kaum elit cuma itu yang menjadi apa? Menjadi giliran orang-orang elit partai saja gitu. Nah sekarang apa yang diharapkan oleh umat gitu? Apa yang dirasakan oleh umat gitu? Adakah perubahan yang hakiki? Ya, ternyata kan tidak. Ya, jauh panggang dari api gitu. Tapi berapa sudah korban kaum muslimin yang jatuh? Baik korban harta, korban nyawa, dengan cara-cara memperjuangkan Islam dengan melalui jalan demokrasi ini gitu. Apa nggak sadar gitu loh? Ya, kita dari mimbar yang mulia ini ya, berkali-kali ya sering kita menyerukan mengatakan bahwa gitu, Islam itu punya cara sendiri untuk menyampaikan tujuannya. Ya kan? Kita ulang ya, Islam punya cara sendiri untuk menyampaikan tujuannya. Jangan gunakan cara-cara yang di luar nalar Allah gitu. Ya, artinya apa? Kalaulah Allah sudah menerapkan hukum seperti ini, ya jangan kita mempertentangkan gitu. Ya. Artinya apa? Manual book tanda petik dalam berdakwah ini ya harus mencontohkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Ya, oke terakhir ya. Mungkin makin panas kali ya. Pantun jangan lupa bang. Iya, dan tadi akhir ini terakhir dari saya aja gitu. Artinya apa? Ya, dari mimbar yang mulia ini saya sampaikan ya dengan niat yang insya Allah ya kami menyampaikan ini tanpa ada maksud apa-apa gitu. Ini bagian dari mengedukasi umat, ya, mengedukasi umat supaya umat apa? Sadar, ya, bahwa dakwah itu tidak bisa menggunakan cara-cara buatan manusia. Oke, demikian seperti biasa sebagai terakhir, ya, saya akan berpantun. Ya. Oke ya, hidup berkah karena Islam, nafsu maksiat akan terkekang. Bagaimana disebut berjuang? Demokrasi bukan warisan Rasulullah. Cakep. Petani tua menanam padi, memandang sawah penuh harap. Demokrasi pasti terbuang, syariah dan khilafah pasti akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.